Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Hendak disangkal ataupun diterima, corona nyatanya semakin menggila. Tak terbilang rumah sakit yang sudah limbung, sudah banyak cerita korban yang tak tertampung. Sekalipun pasien bisa masuk bangsal perawatan, duel dengan nasib buruk justru baru permulaan. Ruang-ruang ICU menjelma seperti sirkuit maut yang tak pandang bulu siapa yang akhirnya terenggut. Mari simak kisah-kisah yang menggugah. Siapa tahu kesadaran yang masih sehat semakin tergugah. Inilah Mata Najwa, cerita pilu ruang ICU. Sejak pertengahan Januari, penambahan COVID-19 tembus lebih dari 10.000 kasus perharinya. Pemirsa, tembus 1 juta virus corona menyebar di Indonesia sejak kasus pertama tercatat. Ini bukan sekedar angka, korban berjatuhan karena corona tak pilih siapa. Kisah-kisah pilu menjadi pengingat bahwa kita masih belum menang melawan corona. Tim Mata Najwa melihat langsung ruang perawatan intensif di rumah sakit rujukan COVID-19. Berikut penelusurannya.
Kisah pilu di ruang ICU dialami oleh Anggun Wibowo yang merasakan 22 hari berada di rumah sakit khusus COVID-19. Sempat menggunakan ventilator selama 10 hari untuk berjuang melawan COVID. Kita telah terhubung dengan Anggun Wibowo, penyintas COVID-19. Selamat malam, Mas Anggun. Selamat malam, Mbak Nana. Mas Anggun sudah terhubung dengan studio Mata Najwa? Sudah. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Mbak Nana. Sehat-sehat sekarang, Mas Anggun? Alhamdulillah sehat. Mas Anggun, sebelum saya tanya cerita, saya ingin tahu dulu Mas Anggun ini usia berapa dan apakah memang ada kondisi tertentu yang Mas Anggun hadapi begitu sebelum terkena COVID, Mas? Sekarang saya usia 42 tahun dan kalau komorbid untuk yang COVID ini saya cuma punya tekanan darah tinggi, hipertensi. Ketika pertama terpapar COVID itu dan harus dirawat, gejalanya seperti apa sampai harus masuk ICU, Mas? Awal-awalnya cuma seperti flu biasa, badan pegal-pegal, kemudian mulai ada demam, habis itu ada sedikit ya kayak mau batuk gitu aja, tenggorokan sakit. Kenapa sampai masuk ICU? Karena saya sudah minum obat dari dokter yang untuk flu 3 hari nggak sembuh. Saya curiga, saya periksa, akhirnya ternyata dibilang itu positif COVID dan saya masih isolasi mandiri selama 3 hari. Ya 3 hari terus, tapi masih tambah panas tinggi, batuk-batuk, mulai batuknya itu ada bercak-bercak darah gitu. Terus mulai sesak nafas. Ya udah, saya karena udah sesak nafas, saya udah tahu kalau itu harus ada pertolongan lebih intensif, makanya saya mau dirawat gitu. Dan dirawat, kemudian dokter mengatakan harus masuk ICU, begitu ya, Mas? Iya, dirawat, dicek, di screening dulu, kemudian harus masuk ke ICU. Dan karena kondisinya cukup parah. Berapa hari waktu itu Mas Anggun di ICU? Mas, di ICU sekitar 16 hari. Ya, saya masuk tanggal 21 Juli, kemudian keluar tanggal 5 Agustus dari ICU-nya, dari ICU. Dan 16 hari itu kondisi naik turun atau seperti apa, Mas? Sempat tidak sadar juga? Naik turun, kondisinya waktu masuk agak parah, makanya hari kedua itu harus dipasang ventilator. Dan kondisinya memang ngedrop. Apa yang Mas Anggun ingat, suasana yang Mas Anggun rasakan yang bisa digambarkan ke kami, Mas? Ya karena memang ruangan ICU kan sendiri, dalam kamar sendiri, terisolasi, bahkan untuk tenaga medis pun yang masuk harus menggunakan peralatan perlindungan lengkap gitu. Jadi itu ya. Karena diisolasi itu tidak bisa komunikasi banyak dengan orang luar dan sebagainya, itu semua mempengaruhi ya, Mas? Iya, karena memang kalau untuk di ICU kita nggak boleh berinteraksi dengan orang luar secara fisik. Jadi nggak komunikasi, hanya bisa, kebetulan saya membawa handphone, yaitu salah satu alat komunikasi saya. Tadi kami juga sempat menunjukkan ke pemirsa Mata Najwa suasana di ruang ICU yang jelas ada bunyi-bunyi alat medis, kemudian dan sebagainya. Itu berpengaruh tidak ke Anda, Mas Anggun misalnya? Ya kalau terutama di saat malam hari, saat sudah hampir tidak ada suara yang lain, itu memang yang terdengar hanya bunyi-bunyi dari monitor-monitor, yang suara-suara di monitor itu. Tapi yang saya rasakan malah saya kalau nggak ada suara itu saya lebih takut lagi, makanya buru-buru manggil perawat untuk ada apa kenapa monitornya nggak bunyi normal gitu. Contohnya umpamanya untuk yang detektor jantung itu lepas, itu biasanya saya langsung cepat-cepat panggil perawat. Jadi menjadi semacam cek atau mengingat sendiri. Betul. Tentang situasi begitu ya. Baik, Mas Anggun, kita harus break. Setelah ini saya juga akan bertanya ke Anda soal ventilator. Tadi saya juga sempat melihat dokumentasi Anda. Saya ingin tahu bagaimana prosesnya ketika itu. Setelah pariwara, tetap di Mata Najwa. Kami kembali setelah ini.
kemarin tuh memang di knockdown tuh dengan obat-obatan. Obat-obatan ini memang membuat pasien ditidurkan dulu. Jadi dari kemarin memang pasien Tuan Anggun ini tidak sadar, Bu. Kita bikin tidak sadar dulu, kita tidurkan biar tidak ada fighting dari mesin ventilator ke napasnya Bapak. Gitu, Bu. Handphonenya Bapak juga jauh dari Bapak, ada di meja pasien, Bu ya. Terima kasih. Ya teman-teman, itu tadi gambaran Anggun Wibowo saat berada di ruang ICU. Saya akan kembali berbincang dengan Mas Anggun. Mas Anggun, rasanya banyak yang belum tahu bagaimana susahnya menggunakan ventilator. Bisa digambarkan ke kami seperti apa, Mas Anggun? Ya memang pengalaman saya tentang menggunakan ventilator ini jadi pengalaman yang berharga juga buat saya. Jadi kondisi waktu itu saturasi saya sangat turun setelah 1 hari ada di ICU sampai ke 63% kalau tidak salah. Terus dokter mengatakan saya harus dipasang ventilator. Kemudian saya dan keluarga cari tahu bagaimana masang ventilator. Ternyata itu sangat berisiko. Tapi demi ya untuk kesembuhan saya akhirnya setujui untuk memasang ventilator. Pertama-tama itu harus dibius dulu, dijelaskan dulu sama perawatnya, sama dokternya bahwa pemasangan ini cukup berisiko memang. Kemudian kita berdoa bersama dan saya harus dibius total. Tapi dalam kondisi yang masih setengah sadar itu dimasukkan alat kayak sejenis cangkul kecil gitu untuk membuka kerongkongan untuk dimasukkan selang itu ke dalam lubang tenggorokan. Setelah itu saya, yaitu yang seperti di video tadi, saya nggak sadar itu sampai 35 jam. Nah, setelah itu kondisinya biasanya di keluarga udah kebingungan karena harusnya hanya 12 atau 17 jam, tapi sampai 35 jam saya baru siuman, itu keluarga udah kebingungan lah. Kemudian saya pas sudah bangun, saya baru merasakan bahwa ternyata dipasang intubation atau ventilator itu dimasukkan alat ke dalam tenggorokan yang membuat kita nggak bisa ngomong. Jadi nggak bisa berbicara lagi, kita kehilangan suara, kemudian bahkan untuk meludah atau menelan ludah pun nggak bisa. Jadi semua cairan itu untuk dikeluarkan dari tenggorokan itu harus di-suction namanya, kayak dipompa, dikeluar, dan itu sakitnya minta ampun. Tapi karena saya waktu itu daripada saya nggak bisa napas, saya tiap 2 jam selalu panggil perawat untuk minta di-suction. Yang seperti yang saya bilang itu, tiap kali perawat mau suction selalu bilang, tahan ya Pak, tahan. Ini agak sakit memang, tahan sedikit di-suction. Tapi tiap 2 jam, kecuali saya lagi tidur itu selalu minta di-suction. Karena kalau enggak, nafasnya nggak bisa napas lega gitu. Mas Anggun, boleh cerita ke kami mungkin titik di mana Mas Anggun paling down atau merasa terpuruk pada saat di ICU, dan apa yang Mas Anggun lakukan ketika itu, Mas? Ya itu setelah bangun itu ternyata seperti itu, saya nggak bisa gerak, bahkan untuk seandainya mau pindah tempat bila rebahan atau minta ganti bantal itu pun harus minta tolong sama perawat karena nggak bisa gerak sama sekali. Kondisinya saya udah ngerasa, aduh ini kayak gini apa saya mampu bertahan gitu. Dan saat itu saya merasakan mulai hari kita pasang hari ketiga, hari 4 sampai ke hari ke-6 itu udah, waduh kayaknya saya nggak mampu karena udah sakit berat, badan udah kayak nggak kerasa, apalagi cuma bisa rebahan, bahkan makan aja harus disuntikkan lewat hidung, jadi makanan cair. Itu yang bikin kayaknya udah nggak mampu. Tapi untungnya yaitu dengan ada komunikasi, walaupun saya nggak bisa ngomong pada situ, biasanya keluarga nelpon, video call, mereka kasih support, mereka kirim doa, orang tua khususnya tiap hari mereka telepon saya, kemudian keluarga, sahabat juga selalu kasih support ke saya. Makanya ayo
harus bisa lawan penyakitnya, harus bisa sembuh. Kemudian yang juga jadi ini saya, kunjungan dari perawat atau dokter yang ke ruangan itu juga salah satu hiburan buat saya. Biasanya mereka selain ngasih obat, mereka kasih atau makanan, kirim makanan, mereka biasanya ngajak bercanda, ngajak ngobrol apalah, walaupun saya nggak bisa bales gitu. Terus kalau ini kadang-kadang, ayo foto yuk gitu, karena saya punya handphone gitu, kita foto bareng. Nah kayak gitu hanya untuk biar katanya ya, karena COVID ini harus dilawan dengan imun tubuh, berarti pikiran saya harus yang tenang, harus yang baik gitu, pikirannya harus positif gitu sih. Jadi suntikan semangat dari keluarga, dari kerabat, juga dari para tenaga kesehatan, dokter dan nakes itu yang bisa memompa lagi ya Mas Anggun, yang Anda rasakan. Iya. Mas Anggun, saya dengar Iya. Anda bahkan sempat terkena COVID 2 kali, betul itu Mas? Jadi sudah sembuh, keluar rumah sakit terus kena lagi Mas? Iya, betul. Jadi saya keluar rumah sakit untuk yang COVID yang pertama itu bulan Agustus tanggal 15 ya. Kita tanggal 17-an saya keluar rumah sakit, kemudian karantina dulu di rumah hampir 1 bulan. Kemudian saya mulai keluar rumah lagi setelah sudah dinyatakan sehat, udah selesai karantina dari rumah itu saya keluar lagi. Tidak sengajanya saya close kontak dengan, ternyata beliau nggak sadar kalau dia itu positif COVID. Oke. Setelah beliau ngabarin saya kalau dia positif, saya akhirnya minta di-arrange juga untuk PCR swab lagi. Oke. Nah, di bulan Oktober itu saya ternyata swabnya hasilnya positif lagi, gitu. Tapi nggak ada gejala untuk yang kedua. Oke, jadi berbeda dengan yang pertama yang sampai harus menghabiskan berhari-hari di ICU. Baik, yang terakhir, Mas Anggun, apa sebagai penyintas COVID dan Anda melihat sekarang kita sudah nembus angka 1 juta kasus COVID di Indonesia, kemudian bagaimana rumah sakit dan yang hampir kolaps, tenaga kesehatan kewalahan, apa yang ingin Anda sampaikan, Mas Anggun? Ya, harapan saya sih selain kita terus meningkatkan ya, kesadaran kita untuk tetap melakukan protokol kesehatan 3M, saya juga ingin sedikit kasih input ya untuk mungkin yang kebetulan saudara, keluarga atau tetangga yang kebetulan mereka terkena COVID dan karena kondisi sekarang rumah sakit sedang penuh dan mereka terpaksa isolasi mandiri di rumah, tolong jangan malah dikucilkan atau jangan malah dihindari. Oke. Mereka itu sedang membutuhkan support dari kita, entah itu material, entah itu moral ke mereka agar mereka sembuh. Oke. Lagi pula mereka itu mengisolasi mandiri, itu berarti mereka menjaga agar tidak menularkan pada kita yang sehat. Itu sih sebenarnya. Baik. Mas Anggun, terima kasih sudah bercerita di Mata Najwa malam ini. Sehat terus untuk Mas Anggun dan keluarga. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nana. Sehat selalu. Tetap di Mata Najwa, setelah ini kita akan dengarkan kisah penyintas COVID yang kesulitan mendapatkan rumah sakit sampai harus mendatangi belasan rumah sakit. Seperti apa kisahnya? Sesaat lagi. Tadi di posko juga rame banget. Gue dong. Pak, jangan disabar lagi ya, ntar di sana ya. Nanti kan sembuh-sembuh nggak pulang-pulang ya. Udah minum nggak?
nunggunya paling lama berapa sih? Paling nunggu untuk naik ke ICU? Pernah ada yang seminggu ya Pak ya, yang ambil tanggal 3 itu? Seminggu. Bisa makan nggak? Bisa minum nggak? Bisa minum. Pakai sedotan nggak? Jangan dilepas ini. Nah, Bapak Ismail, makan siangnya ya. Taruh mana? Itu di meja. Pemirsa, rumah sakit penuh, layanan kesehatan pun tak tersentuh adalah cerita nyata yang dialami banyak pasien positif corona. Harus sabar antre menunggu hingga ditolak rumah sakit karena tak ada kamar kosong. Seperti yang dialami oleh Dwi Ana Susianti yang harus berjuang demi mendapatkan layanan rumah sakit. Kita sudah terhubung dengan penyintas COVID Dwi Ana Susianti. Selamat malam Mbak Ana. Selamat malam Mbak Nana. Mbak Ana sudah sehat? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Mbak Ana ingin dengar cerita pengalaman Mbak Ana saat mencari rumah sakit, itu mendatangi berapa rumah sakit, seberapa sulit tuh dapatnya? Kalau yang saya datangin langsung tuh sekitar 7. Kemudian yang by phone itu sekitar 6. Itu belum yang teman-teman bantu. Aduh, pokoknya sudah di-share di grup, teman-teman bantu, teman grup SMP lah, teman grup kuliah lah udah bantu, itu juga nihil, nggak ada, kosong semuanya Mbak. Berapa hari tuh perjuangan Mbak Ana untuk mencari? Karena saya dapat informasi suami dan anak Mbak Ana juga positif ya, jadi ini mencari rumah sakit untuk sekeluarga gitu ya Mbak? Sekeluarga, betul. Saya mencari tuh dari saya sakit hari ketiga, saya sudah mulai mencari buat saya pribadi. Kemudian kan saya cari itu 2 rumah sakit saya ditolak. Alasannya saturasi saya memang masih bagus Mbak pada saat itu. Saturasi saya 93, masih 93, belum terlalu, maksudnya masih bisa ditangani lah gitu kan. Kemudian saya hari ke-5 yang sudah suami saya sendiri positif, anak saya positif, itu yang perjuangan berat banget. Yang saya harus datengin itu sekitar 5 rumah sakit, belum yang ditelepon, pokoknya itu berat banget lah buat kami. Sebenarnya sih kami sudah coba isolasi mandiri Mbak Nana, sudah coba isolasi mandiri, apapun saya coba. Mau dari obat herbal atau obat dari dokter yang diberikan pada saat kami swab itu sudah kami coba gitu. Sampai cuma ada 1 Mbak Nana yang saya nggak coba, yang saya pikir tuh nggak masuk akal gitu loh. Jadi ada yang nyuruh saya tuh selama 2 kali 7 hari saya harus memakan mie instan merek ini. Pokoknya itu mencoba kan segala macam dicoba karena masih tidak bisa dapat rumah sakit. Yang akhirnya dapat rumah sakit dulu siapa Mbak Ana? Dari sekeluarga yang akhirnya dapat rumah sakit pertama itu siapa? Suami saya. Suami saya tuh dapat itu juga karena bantuan saudara. Jadinya memang saya juga nggak tahu rumah sakit ini susah karena kenapa. Ya mungkin karena memang penuh ya Mbak, memang saya kan terjun langsung gitu, saya lihat memang ada ibu-ibu bawa koper sekeluarga di salah satu rumah sakit, saya melihat sendiri gitu kan. Ada juga yang dari pihak rumah sakit menyatakan dengan halus, Bu, kalau Ibu mau di sini, Ibu harus nunggu sekitar 4-5 hari. Tapi Ibu nunggunya nggak bisa di IGD, karena IGD juga penuh, ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang aduh Bu, udah nggak bisa. Ada juga yang baru sampai di depan
instalasi unit gawat darurat sudah disuruh kembali gitu loh. Nggak diajak, nggak panjang lebar, cuma security aja yang menjawab gitu. Nah, kondisi Mbak Ana seperti Jadi apa? saking Mbak Ana kan saya dengar akhirnya sempat di puskesmas, tapi kemudian lama di puskesmas baru akhirnya masuk. Seperti apa itu kronologis ceritanya, Mbak? Itu jadi gini Mbak Nana, pada saat suami saya sudah masuk di rumah sakit gitu, mungkin saat di rumahnya kami tuh sudah drop Mbak. Jadi dalam artian kita sudah coba segala cara di rumah, diinfus di rumah pun sudah gitu ya Mbak. Sampai suatu saat tuh selang infus kami tuh naik ke atas darahnya. Jadi mungkin karena kita nggak pernah biasa diinfus, jadinya panik gitu, niat darah gitu ya Mbak. Terus suami saya drop tuh Mbak. Akhirnya saya minta tolong sama saudara untuk carikan rumah sakit. Tolong satu aja buat suami saya gitu kan. Akhirnya alhamdulillah dapat suami saya Mbak. Kemudian dibawa tuh suami saya. Kan tinggal saya berarti sama anak saya gitu kan. Mungkin karena saya juga sakit dan mengurus orang sakit, fisik saya menjadi turun Mbak. Tadi saya kuat, saya yakin saya sembuh gitu kan. Tapi melihat kondisi kayaknya kok saya sampai beli saturasi oksigen kan Mbak, sampai beli oksigen juga gitu. Jadi kalau saturasi saya di bawah 93, saya pakai oksigen. Nah sampai suatu malam itu saya tuh saturasinya 81 Mbak Nana. 81, saya kan nggak ada yang malam-malam tuh Mbak. Saya bingung, saya telepon siapa, saya WA kakak saya. Saya bilang, Yan saturasi gue 81 gimana gitu kan. Terus kakak saya koordinasi sama anak saya kan. Terus anak saya panik sih ini Mbak. Anak saya panik, akhirnya dia nelpon ambulans. Dia nelpon ambulans, kemudian ambulans itu datang gitu kan. Ambulans datang, terus saya lupa jamnya, mungkin malam ya, jam 11-an atau jam berapa gitu kan. Terus setelah itu saya dibawa tuh Mbak pakai ambulans. Saya nggak tahu dibawa ke puskesmas mana, yang jelas itu bukan puskesmas dekat saya, jauh, pokoknya jauh sekali. Nah setelah di situ saya tuh nggak ditaruh di dalam, saya pikir dimasukin ke dalam Mbak Nana. Ternyata saya tuh cuma ditaruh di pelataran gitu Mbak. Itu ada foto Mbak Ana lagi tidur di luar, itu jadi di luar puskesmas. Berapa lama berada di luar itu? Betul. Semalaman Mbak, dari jam 11 mungkin ya. Iya sampai jam setengah 8 atau jam 7 lah. Karena memang di dalam pun sudah penuh, jadi harus di luar begitu ya? Saya nggak tahu Mbak di dalam penuh apa enggak, tapi setahu saya tuh kayaknya kosong itu puskesmas gitu loh Mbak. Tapi saya ditaruh di luar gitu. Baik, setelah itu akhirnya bagaimana Mbak Ana? Jadi setelah lama di luar di puskesmas, Mbak Ana kemudian? Nah setelah lama di puskesmas, ini terus dapat kabar sekitar jam berapa saya dibangunin sama kakak saya kan. Katanya mau dapet rumah sakit, cuman harus nunggu di IGD 4 sampai 5 hari lagi. Tapi saya ditaruh di RSUD Tangerang gitu kan, jauh, pokoknya jauh sekali di daerah sana lah, di daerah jauh sekali gitu kan. Saya nggak kebayang, dalam artian saya mau dibawanya gimana, terus nanti saya takut kondisi saya. Jadi mungkin karena yang diserang pikiran saya jadi pada saat itu saya nggak bisa berpikir dengan jernih. Akhirnya saya memutuskan untuk pergi dari situ gitu, karena saya sudah trauma mungkin di malamnya ya Mbak ya, karena mungkin nyamuk juga udah banyak yang kena COVID gara-gara gigitin saya kan gitu kan. Jadi jadi akhirnya Mbak Ana pergi sendiri. Mbak Ana nekat keluar dari puskesmas, pergi sendiri? Iya betul. Terus kemana? Pergi sendiri saya dengan alasan saya bilang saya sudah dapat rumah sakit lain gitu Mbak. Saya sudah dapat rumah sakit lain gitu kan. Nah terus pihak sana juga nggak melarang, karena memang dia juga susah cari rumah sakit kan gitu kan. Sampai akhirnya saya naik kakak saya ngikutin saya dari belakang naik motor, kemudian saya naik Grab gitu kan Mbak. Udah gitu sampailah rumah, saya mandi, saya terus sholat. Saya bilang ya Allah, tolong bantu saya ingin sembuh, saya ingin merawat anak dan suami saya. Kemudian saya langsung tolong angkut tabung, karena saya cek saturasi 85 Mbak.
tolong angkat tabung ke mobil, saya bilang gitu kan. Mama mau kemana? Gitu kan. Mama mau cari rumah sakit, saya bilang. Oh, terus dilarang tuh. Anak saya yang bontot udah nangis kan. Mama jangan, mama. Mama saya bilang, mama harus cari rumah sakit, Dek. Gitu, kalau mama begini, mama nggak sembuh-sembuh. Mama harus berjuang cari rumah sakit. Gitu. Tolong biarin mama. Percaya sama mama. Saya bilang, mama pasti bisa. Saya ngomong gitu kan. Akhirnya udah tuh. Udah. Saya sampailah akhirnya. Saya jadi sambil nyetir, kakak saya nangis, Mbak. Saya bilang sama dia, jangan nangis, saya bilang. Kalau kamu nangis, sayanya down, gitu kan. Saya cuma mikir, ya Allah, kuatkan saya sampai rumah sakit. Saya bilang gitu kan. Mbak, Sampai ya. akhirnya saya, sampai akhirnya saya tuh ada suara mobil polisi lah, saya nggak apa, pokoknya saya sampai ke rumah sakit yang saya tuju. Ya, Sampai di ini situ, Mbak Ana yang saya ingat, saya lihat ini ada dokumentasi Mbak Ana menyupir dengan menggunakan tabung oksigen, tapi ini dokumentasi ketika Mbak Ana pulang dari rumah sakit ya? betul, karena Tapi kurang lebih gambarannya saya waktu saat pulang, kurang lebih gambarannya seperti betul, ini. Mbak Ana harus betul, menyupir sendiri pada saat berangkat betul, dengan tabung oksigen, iya, mencari rumah sakit betul, sendiri. Perjuangan yang luar biasa. mencari rumah sakit. Iya. Perjuangan yang luar biasa. Mbak Ana, apa terakhir pesan, apa harapan Mbak Ana nih sebagai penyintas COVID melihat sekarang juga masih begitu banyak orang yang kesulitan untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan, Mbak Ana? Harapan saya karena saya lihat sih sebenarnya pihak pemerintah juga sudah menyediakan ya Mbak. Saya juga nggak tahu kenapa kok sulit gitu. Mungkin jalannya aja kayak saya kan pengguna BPJS gitu Mbak ya. Tapi pelayanannya itu kurang sigap ya kalau menurut saya Mbak. Semua fasilitas sudah diberikan, cuman mungkin karena saking penuhnya saya juga bingung, saya nggak bisa berpikir dalam artian memang semua rumah sakit memang sudah saya melihat pakai mata kepala sendiri memang penuh Mbak gitu kan. Jadi ya saya sih cuman minta seperti yang tadi ini saya alhamdulillah saya masih diberikan kesempatan untuk sembuh, saya juga masih bisa nyetir sendiri, dan saya bayangin coba kalau orang-orang yang nggak punya kendaraan, yang dia harus berjuang, nggak punya dana juga, karena kan COVID ini nggak murah Mbak, kalau kita bayar rumah sakit itu nggak murah, harganya cukup mahal gitu loh Mbak. Baik. Jadi harapan saya gimana ya? Susah Mbak, saya nggak bisa. Karena saya lihat juga pemerintah sudah maksimal gitu, cuman sistem atau apalah Mbak, saya juga nggak paham. Baik, terima kasih banyak Mbak Ana sudah mau bercerita untuk Mata Najwa malam ini. Sehat terus untuk Mbak Ana dan keluarga. Ya, terima kasih. Tetap di Mata Najwa, setelah ini kita akan dengarkan kisah penyintas COVID, keluarga dari seorang anak yang harus kehilangan ayahnya karena tidak mendapatkan akses pelayanan kesehatan di ruang ICU. Sesaat lagi. Bapak udah tahu ya ibunya mau dirawat di ruang isolasi COVID ya. Oke. Sekarang kondisi IGD kami lagi full Pak. Ya, saya cuma ada tempat duduk. Saya nggak bisa mastiin kapan pasiennya dapat tempat tidur. Karena pasien saya 2 hari aja belum naik ke ruangan karena di atas full. Ya, sampai kapan nunggu di IGD-nya pun saya nggak bisa mastiin. Kemungkinan duduk. Duduknya sampai kapan saya juga nggak bisa pastiin karena memang full. Teman-teman, cerita pilu juga datang dari Tangerang Selatan. Nyawa seorang pasien COVID-19 tak tertolong karena tak mendapatkan kamar ICU untuk perawatan yang lebih intensif. Mata Najwa sudah terhubung dengan Evi Yulianti, menantu dari almarhum Budi Susatyo yang meninggal dunia karena tidak mendapatkan kamar ICU rumah sakit. Selamat malam Mbak Evi.
Selamat malam, Mbak Nana. Mbak Evi, kami turut berduka cita atas berpulangnya ayahanda, Mbak. Iya, terima kasih. Mbak Evi, ceritakan ke kami bagaimana perjuangan Mbak Evi dan keluarga untuk mencari ruang rumah sakit ICU, kamar ICU untuk ayah, Mbak. Sulit banget ya Mbak Nana ya. Dari awal saya dari tanggal 20 tadi tanggal 19 Papa tuh kita udah ke Satgas Covid, udah minta tolong karena memang dalam satu rumah itu ada 4 orang yang terpapar COVID. Tapi hanya Papa saja yang memang karena ada karena batuknya juga agak keras, memang bukan OTG, jadinya kita khawatir banget. Nah, kita langsung ke Satgas Covid, tapi masih belum, katanya memang penuh, rumah aja dulu, sambil dicek saturasinya, memang kita memang dikirimin alat saturasinya sama saudara, terus kita setiap saat selalu cek. Dan memang saturasinya di bawah 95, itu sekitar 84, 85, naik-naik. Papa kita udah lemes banget, dan memang sebelumnya kita udah minta tolong ke Satgas, tolong dong, karena memang kita nih butuh banget papa kita untuk segera dikasih oksigen gitu. Mbak Evi waktu itu mencoba kemana saja, Mbak? Semua jalur sudah dicoba betul-betul kemana-mana? Waktu pertama memang kita ke Satgas Covid dulu, karena ke RT, RW, ke RT kita udah mulai, aku telepon dan lain-lain. Setelah itu Papa dibawa ke puskesmas. Di puskesmas seperti apa, Mbak, kondisinya? Alat-alatnya terbatas atau seperti apa? Ya, puskesmas kecil, nggak ada apa-apa, cuma ada tabung oksigen sama sama infus aja, udah gitu aja Mbak Nana. Jadi kayaknya itu nggak akan bisa gitu kalau menurutku. Jadi aku langsung telepon beberapa rumah sakit Tangsel, rumah sakit semuanya kita telepon. Aku telepon bahkan putra bungsu Papa yang sedang ada di kedinasan luar negeri, itu juga dia telepon ke seluruh kolega-koleganya, bantu aku, karena di sini memang hanya ada aku aja yang negatif, Mbak Nana, sama anakku aja gitu. Jadi memang dari sini aku udah telepon, aku udah minta tolong ke Dinkes juga, aku sekitar ada 20 rumah sakit lebih, malah sekitar 30, karena memang saudara-saudara mama pun yang dari Surabaya itu udah kelimpungan untuk nyari-nyari, udah bener-bener full. Maka dari satu itu ada juga yang waiting list. Papa saya dapat nomor 22, bayangin, dapat nomor 22, itu kita harus nunggu di nomor 22 itu. Sementara saat itu kondisi Papa di puskesmas sudah semakin menurun, Mbak? Iya, sempat naik, tapi malamnya turun lagi, dan kita terus-terusan mencari terus, minta tolong ke Dinkes dan lain-lain, tapi memang nggak ada. Jawabannya selalu full. Bahkan ada beberapa rumah sakit yang bilang kita nggak ada ICU COVID. Padahal yang aku lihat di internet itu dia itu rumah sakit rujukan. Gimana dia bisa bilang kita bukan rumah sakit rujukan, sedangkan di internet saya cari memang dia rumah sakit rujukan gitu. Saya dengar Mbak Evi bahkan sampai bilang berapapun biayanya, berapapun Mbak Evi akan siap begitu. Saking Mbak Evi betul-betul sudah putus asa saat itu, betul itu, Mbak? Jujur aja saya udah putus asa, saya bilang sama saudara-saudara saya, tolong carikan rumah sakit, berapapun saya bayar. Itu. Apapun bisa saya jual, nggak apa-apa, apapun bisa saya korbankan, asalkan papa saya masuk ICU. Jadi berapa lama akhirnya Papa di puskesmas, Mbak? Papa di puskesmas itu hanya 2 hari. 2 hari itu pun, kalau kita lihat fotonya, aku makanya nggak kasih foto, karena
aku nggak tega banget karena memang alatnya cuma tabung oksigen dan ini aja. Dan dokter puskesmas pun sudah berusaha, dokter puskesmas juga mencari rujukan rumah sakit, Mbak? Iya, saya juga terus WA ke dokter puskesmasnya. Saya minta tolong sama dokter-dokternya yang jaga, ayo dong dok, tolong, aku bilang gitu. Dan dia pun sampai ke Jakarta, kemanapun selalu screenshot ke saya, Bu, ini begini jawabannya, Ibu ini begini jawabannya, tapi memang nggak ada sama sekali, gitu. Betul-betul turut berduka Mbak Evi, pengalaman Mbak Evi dan keluarga yang harus kehilangan papa karena tidak dapat kamar ICU. Jadi yang paling Mbak Evi sesalkan itu karena aksesnya itu sebetulnya ada tapi tidak bisa menembus akses itu. Begitu ya Mbak, yang disesalkan tuh kenapa tidak bisa masuk ICU? Ya, yang saya sesalkan adalah kenapa yang lain bisa, sedangkan masyarakat biasa seperti saya ini nggak bisa masuk. Kenapa di TV-TV kita lihat ada dia di ruang ICU, pejabat dan lain-lain, tapi kenapa kalau kita nggak dapat sama sekali gitu? Apa memang nggak ada? Apa memang saya juga nggak tahu. Pengalaman yang luar biasa, pahit yang harus Mbak Evi dan keluarga lalui. Apa yang ingin Mbak Evi sampaikan, Mbak? Apakah ke pemangku kepentingan tertentu atau ke negara atau mungkin ke publik? Apa yang ada di dalam dada Mbak Evi yang mau dibagi ke kami? Iya, sebenarnya sih aku cuma mau bilang bahwa papa mertuaku ini sudah mengabdi sama negara itu selama 35 tahun lebih. Tapi kenapa ketika dia sakit, kita minta tolong ke negara, bahkan ke rumah sakit negara, kenapa nggak ada yang bisa nolong gitu. Padahal kita pengen banget gitu papa kita masuk ke ICU, kita lega gitu kalau udah masuk ICU. Walaupun memang kita itu memang ikhlas, kita sudah mengikhlaskan papa kita untuk pergi, tapi memang dalam keadaan di puskesmas seperti itu dengan alat seadanya, kayaknya pedih banget gitu, Mbak Nana. Iya. Kalau kondisi keluarga yang lain, apa masih ada yang positif COVID saat ini, Mbak Evi? Iya, masih ada. Itu suami saya, mertua perempuan saya, sama adik ipar saya. Dalam satu rumah masih isolasi karena kemarin kita cari-cari juga untuk mama karena darahnya memang tinggi. Itu susah juga. Mbak Nana sampai sekarang masih susah. Gitu. Jadi mama pikir ya udahlah kita di rumah aja gitu. Jadi mama pun positif dan sekarang dirawatnya di rumah, Mbak? Iya, dirawat di rumah dan kita minta tolong dokter puskesmas untuk setiap hari ngecek via WhatsApp, via telepon seperti itu. Baik, semoga segera sembuh ya Mbak Evi, Mama dan seluruh keluarga. Sekali lagi kami turut berduka dan terima kasih Mbak Evi mau bercerita di Mata Najwa malam ini. Semoga bisa jadi pengingat dan juga pembelajaran untuk semua pihak cerita Mbak Evi yang harus Mbak Evi lalui. Turut berduka dan terima kasih sekali lagi Mbak Evi. Tetap di Mata Najwa kami akan kembali dengan melihat kondisi di salah satu rumah sakit rujukan di RSUD Cengkareng. Kita akan lihat bagaimana situasinya malam ini, real time, sesaat lagi.
Ya, itu tadi cuplikan apa yang terjadi di RSUD Cengkareng, Rumah Sakit Khusus COVID-19 di Ibu Kota. Rumah sakit rujukan yang tak pernah sepi didatangi oleh pasien positif corona. Bagaimana situasi terkini di ruang ICU RSUD Cengkareng? Saya sudah terhubung dengan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng, Dr. Bambang Suheri. Selamat malam, Dr. Bambang. Malam, Mbak Naswa. Dok, itu saya lihat berada di... dokter persisnya ada di mana nih? Di belakang saya lihat banyak layar, itu untuk memantau ruang ICU, betul ya dok? Iya Mbak Nana, jadi ini ruang kendali untuk di ICU. Jadi sistemnya itu di ICU itu memang kita ada yang mengendalikan dari luar dan juga ada nanti perawat dan dokter yang ada di dalam Mbak. Ada berapa kamar, ada berapa ruang ICU di rumah sakit RSUD Cengkareng dok, dan seberapa penuh sekarang? 80 tempat tidur Mbak. 80 tempat tidur, sudah terisi dan semua itu dok? situasinya sekarang full Mbak, keisi semua. Full terisi semua. Dan kapasitas ruang isolasi yang lainnya dok? Kalau ruang isolasi yang lainnya kita masih tersisa kurang lebih 20%-nya masih ada Mbak. Hanya tersisa 20%. Tapi kita juga nggak tahu situasi sekarang ini memang pasien meningkat. Bisa juga kemungkinan malam ini atau sampai besok pagi bisa full juga Mbak. Bisa full. Itu menerima rujukan dari mana-mana ya dok, rumah sakit RSUD Cengkareng ini? Iya Mbak, termasuk di luar daerah, data yang kami punya itu kurang lebih 12,3% itu pasien-pasien dari luar DKI Jakarta Mbak. Oke, jadi di luar DKI. Dok, kalau tenaga kesehatan, dokter, perawat yang bertugas, bagaimana kondisi mereka dok? Apa yang dilakukan untuk menjaga semangat dan stamina di tengah kondisi luar biasa seperti ini dok? Ya, kalau kita cerita tentang ruang ICU Mbak, tentunya sesuai dengan judulnya Mbak, ICU Pilu. Karena hampir setiap malam, setiap hari, pagi, kita melihat pasien yang meninggal. Tentunya itu yang sangat memilukan bagi petugas kami. Dan juga petugas kami sendiri pun untuk bertugas di ruang ICU itu sangat-sangat ini juga Mbak berat. Karena dengan APD level 3, belum nanti berkabut, belum lagi, karena kan yang ditanganinya itu adalah pasien-pasien memang yang kritis dan berat dan kritis. Jadi kita juga harus standby di dalam, karena kita nggak tahu tiba-tiba aja pasien bisa perburukan dan itu tenaga kesehatan harus segera itu untuk membantu pasien itu Mbak. Sejauh ini apakah ada tenaga kesehatan di RSUD Cengkareng yang juga akhirnya harus positif COVID dok? Ada Mbak, ada, tapi alhamdulillah kriterianya masih sedang Mbak. Oke. Dok, itu saya melihat di belakang dokter gambar-gambar layar-layar yang isinya ruang tempat-tempat tidur ICU ya dok. Itu jadi 80 di RSUD Cengkareng, itu saya lihat memang full dari jauh. Nah, setelah bagi pasien yang akhirnya bisa keluar dari ICU tapi belum bisa pulang atau rilis dari rumah sakit, itu mereka ada tempat khusus juga dok? Iya, jadi kalau di ICU ini rata-rata pasiennya itu komorbid dok. Nah, komorbidnya ini yang memperberat si pasien tersebut. Biasanya kalau di ICU kita ini kita sembuhkan dulu COVID-nya, setelah sembuh nanti baru kita lanjutkan mereka ke ruang rawat biasa. Jadi sampai benar-benar dinyatakan sembuh. Memang ada yang sembuh bisa cepat, ada juga memang yang harus melanjutkan untuk meneruskan pengobatan penyakitnya non-COVID. Jadi itu istilahnya ruang isolasi pasca ICU gitu ya dok? Iya, iya. Situasinya seperti apa dok di sana? Kalau bisa kita juga melihat bagaimana situasi di sana dok? Situasi bisa saya gambarkan di belakang ya Mbak ya? Boleh silakan dok.
kita mulai Mbak, ya ini lorong tempat masuknya pasien. Ya, kemudian di lorong ini ada yang di ruang kiwi ini ada 56 tempat tidur, di mana di dalam lorong ini nanti ada 2 nurse station. Jadi petugas perawat yang ada di dalam itu fungsinya apabila pasien terjadi perburukan mereka akan cepat. Sedangkan ruang yang saya berdiri di luar ini adalah ruang kendali. Jadi di sini ada petugas ya yang mengawasi dari dalam, mengawasi setiap pasien. Begitu pasien ada perburukan, mereka langsung telepon ke ruang nurse station yang jaga. Nah nanti nurse station di situ perawat maupun dokter itu akan juga menolong. Nah coba yang itu. Nah ini ruangan-ruangan ICU semua dok. Kalau kita lihat ini semuanya full, memang benar-benar full dari 80 tempat tidur yang kita siapkan Mbak Nana. Semuanya full 80. Baik. Dan yang tadi dokter cerita setelah dari ruang ICU mereka yang kondisinya sudah bisa keluar akan ditempatkan di ruang isolasi pasca ICU, begitu ya dok? Ya, jadi mereka yang sudah lolos dari ruang ICU ini mereka nanti akan kita pindahkan di lantai 4 dan lantai 6. Nah itu di situ adalah ruang isolasi non ICU. Kalau yang sekarang kita berada ini kita berada di lantai 5 khusus ruang ICU. Oke. Bisa kita juga melihat ruang isolasi pasca ICU ya dok? Kita kalau boleh Mata Najwa juga melihat supaya dapat gambaran. Pemirsa Mata Najwa kita akan melihat ke sana. Ya, mungkin di ICU yang telah ringan ya, Mbak Nana ya. Ya. Ini kita lihat di sebelah sini. Yang pasca ICU ya dok? Ruang pasien yang sudah di tempat biasa. Setelah ini mereka nanti kalau sudah masanya negatif baru kita pulangkan. Oke. Dan di sini juga alat-alatnya juga sudah bukan lagi alat-alat ICU yang digunakan. Oke. Baik. Apakah bisa melihat ke salah satu ruangan? Baik, kita akan lihat ke salah satu ruangan ya dok. Tadi sudah di ruang, tapi pasca ICU. Kita akan terhubung dengan salah seorang pasien. Baik, kita akan menyapa. Ada Ibu Tri. Ayo. Ibu Tri, selamat malam Ibu. Nah ini Mbak, ini salah satu contoh pasien pasca ICU. Selamat malam. Ibu Tri, bagaimana kondisinya Ibu? Alhamdulillah sudah membaik. Alhamdulillah Ibu sudah membaik. Sudah berapa lama Ibu di rumah sakit? 1 bulan. Sudah 1 bulan dan sempat di ICU juga ya Bu? Iya. Baik, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan cepat sehat ya Bu. Banyak yang mendoakan Ibu Tri ini, yang menyaksikan Mata Najwa mendoakan mudah-mudahan Ibu Tri cepat keluar rumah sakit, sehat segera lagi Ibu. Iya, amin. Dokter Bambang, saya ingin kembali. Ya Mbak Nana. Ya Dokter Bambang tadi berbincang dengan salah satu pasien di RSUD Cengkareng singkat yang keluar dari sudah 1 bulan katanya tadi di RSUD Cengkareng. Jadi memang rata-rata masa perawatan COVID tentu beragam, tapi rata-rata memang antar sampai berminggu-minggu sampai sebulan bisa ya dok? Ya. Jadi memang kalau di ruang ICU ini kita tidak bisa menentukan berapa lama, karena tadi seperti yang saya ceritakan, kita selesaikan dulu tentang COVID-nya, setelah selesai kita lanjutkan untuk pengobatan non-COVID-nya. Baik. Dokter Bambang, terima kasih banyak sudah bercerita di Mata Najwa malam ini, memberikan gambaran sesungguhnya real, fakta nyata apa yang terjadi di ruang-ruang rumah sakit dan di ruang isolasi maupun kamar ICU. Mudah-mudahan bisa membukakan mata orang yang masih belum percaya pada COVID atau menganggap ini hanya drama-drama saja dok. Mudah-mudahan mata mereka bisa terbuka jelas sekarang. Terima kasih Dokter Bambang.
Teman-teman, yang jelas perjuangan dan resiko untuk berhadapan virus COVID-19 tidak hanya harus dialami oleh para tenaga kesehatan, tetapi petugas di rumah sakit, apakah petugas kebersihan, cleaning service, atau petugas keamanan, mereka juga menghadapi resiko yang sama. Berikut ini saya ingin tunjukkan ke teman-teman cerita petugas kebersihan di RSUD Cengkareng. Biar lancar kerjanya. Fatihah. Iya, sebulan ini banyak. Biasa pasien IGD itu awal-awal 300, 400 gitu ya sebulan. Pasien kunjungan IGD ini sekarang bisa 900 per bulan. Itu luar biasa. Kalau di sini kan kita ada 3 ruang ICU, yang di atas sudah naik berarti. Sudah. Itu saking banyaknya nambah terus ruangan. Awalnya ini yang pertama. Ini ICU pertama. Saking banyaknya permintaan, nambah 2 ruangan di atas. Bukan permintaan, saking banyaknya pasien. Menurut kami sih ya, sebagai tenaga medis, agak sedikit sedih dengan keadaan yang ada di perbedaan kontras keadaan di IGD sama di luar. Karena orang luar tidak bisa melihat apa yang terjadi di ruang isolasi IGD kami. Di sini keadaannya, apalagi kami rumah sakit rujukan gejala sedang sampai berat, jadi kami melihat tiap waktu pasien datang dengan keadaan yang memang sudah cukup berat. Sementara orang luar tidak paham dan masih tetap menganggap itu tidak pernah ada. Padahal ini real loh, ini ada. COVID itu ada, bukan rekayasa tenaga medis atau rekayasa pemerintah. Sebenarnya bukan hanya saya pribadi ya, teman-teman mungkin ya, karena kita sering sharing curhat ya. Melihat kondisi seperti ini sebenarnya tapi kita nggak boleh bilang lelah sih sebenarnya. Tapi karena kondisi seperti ini ya, kita memang harus mau nggak mau harus semangat. Mau nggak mau kita nggak ada pilihan untuk mundur. Memang harus selalu merawat pasien yang ada gitu. Jadi kalau dari teman-teman ya alhamdulillah sejauh ini selalu semangat. Teman-teman, lonjakan kasus COVID-19 yang tak terkendali membuat rumah sakit di berbagai daerah tidak mampu menampung pasien. Seberapa genting sesungguhnya layanan kesehatan kita saat ini dan apa saja temuan di lapangan? Saya akan berbincang dengan Dr. Tri Maharani dari tim Lapor COVID. Selamat malam, Dr. Tri. Selamat malam, Mbak Nana. Situasi hari-hari ini, dokter, saat publik mencari kamar rumah sakit, mencari ruangan ICU, apa saja yang Dr. Tri bisa ceritakan temuan di lapangan teman-teman Lapor COVID, Dok? Sebetulnya situasinya udah lama itu Mbak Nana. Sebetulnya sudah sekitar bulan September, kemudian Oktober menurun, November, dan puncaknya adalah Desember dan Januari ini. Di mana memang ICU bahkan IGD itu penuh dan tidak bisa lagi dirujuk. Bahkan kami juga dimintai pertolongan untuk mulai mencari obat-obat, kemudian mencari plasma konvalesen dan segala macam masalah. Karena menurut saya memang ada sistem yang harus diperbaiki sehingga sistem yang diperbaiki itu bisa menolong mereka dari masalah-masalah rujukan sampai masalah treatment. Nah, menurut saya itu Mbak Nana yang terjadi. Anda sendiri juga pribadi sering dimintai tolong mencari rumah sakit, saya dengar, Dok?
bukan hanya sering ya, setiap hari nih. Barusan tadi Mbak Nana kan meminta saya standby mulai jam 6 ya. Mulai jam 8 ya Mbak. Dari jam 8 sampai sekarang ini saya sudah berhasil merujuk 2 pasien saya. Nah, jadi tidak ada waktu luang. Bahkan ketika saya pulang, saya barusan menjadi relawan di Mamuju selama 8 hari ya. Selama 8 hari itu hampir setiap hari saya diminta untuk membantu rujukan. Padahal saya ada di daerah yang susah sinyal dan tidak ada listrik. Meskipun saya beritahu saya di Mamuju, saya jadi relawan gempa, tapi mereka tetap meminta tolonglah Dokter Maha, tolonglah kami. Ya menurut saya itu menandakan bahwa ada sistem yang harus diubah. Sistem, karena kalau bukan sistem maka itu menjadi lemah. Tapi kalau sebuah sistem, saya kira itu menjadi kuat dan semua hal itu bisa terselesaikan dengan sistem tadi, Mbak. Dokter Tri, yang jelaskan Kemenkes belum lama meluncurkan ada aplikasi Siranap, Sistem Informasi Rawat Inap Rumah Sakit Rujukan COVID-19. Dari temuan Anda, aplikasi itu cukup membantu tidak? Temuan Anda dulu, Dok. Ya, saya coba tadi siang untuk mencoba Sinatrap ini karena saya baru pulang dari Mamuju kemarin. Nah, tapi ternyata memang masih ada kekurangan-kekurangan karena ya mungkin karena aplikasi baru. Menurut saya begini, aplikasi bisa dibuat, tetapi komitmen di sana harus tetap dilakukan. Karena saya sendiri juga membuat banyak aplikasi untuk menolong PSC, menolong gigitan ular dan sebagainya. Tetapi masalahnya cuma satu, yaitu komitmen dari kita semua yang menjalankan aplikasi itu. Jika tidak diisi dengan bagus, jika tidak ada komitmen untuk menyelesaikannya, saya kira aplikasi tetap aplikasi, tidak menyelesaikan apapun. Jadi harus ada komitmen di sana. Ya, karena misalnya tim Mata Najwa juga sejak pagi menghubungi 106 rumah sakit yang terdaftar di aplikasi Siranap itu. 65 rumah sakit tidak terhubung sama sekali, tidak diangkat nomor sibuk ataupun dialihkan. Kemudian terhubung dengan 30 rumah sakit memberikan jawaban, tetapi sebagian besar informasi yang ada di aplikasi berbeda dengan data real yang kami cek ke lapangan, ke rumah sakit. Jadi memang tidak real time dan tidak sesuai apa yang ada informasinya dengan kenyataan di lapangan. Kalau begitu, di masa kedaruratan ini dokter apa yang bisa dilakukan kalau kita tidak bisa, kalau kita memang akhirnya tidak bisa mengandalkan sistem yang ada, Dok? Betul, Mbak Najwa ya. Menurut saya kita ini harus melakukan sebuah perbaikan di sistem pre-hospital. Saya kira sudah saya omongkan sejak bulan Maret dulu ya, mungkin kalau masih ingat beberapa waktu saya diwawancarai sebelumnya, saya sudah mengatakan bahwa kunci daripada penyelesaian pandemi COVID-19 ini adalah di pre-hospital, di mana preventif dan promotif itu menjadi kunci. Kalau sudah menjadi kuratif, itu saya kira sudah susah. Ketika itu menjadi kebutuhan ICU dan juga kebutuhan IGD yang begitu banyak dan itu menyangkut nyawa, saya kira sudah susah sekali. Tetapi kalau itu masih di pre-hospital, misalnya kita melakukan 7M dan 4T dengan bagus, mulai dari tracing, kemudian tes dan tempat isolasi serta treatment di awal dengan bagus, saya kira tidak akan terjadi penumpukan pasien yang jelek dengan COVID yang berat sehingga membutuhkan ICU dan membutuhkan IGD begitu banyak. Baik, seperti situasi yang kita lihat hari-hari ini. Terima kasih banyak Dr. Tri Maharani sudah bergabung di Mata Najwa malam ini. Salam untuk teman-teman lapor COVID yang saya tahu berjuang juga membantu mencarikan kamar rumah sakit dan ruang ICU untuk para pasien. Terima kasih dokter. Ya. Terima kasih Mbak Najwa. Tetap di Mata Najwa, kami kembali sesaat lagi. Yang terpedih adalah berpisah tanpa sayonara.
bergulat dengan maut tanpa orang-orang tercinta. Pada jarak yang dipisahkan oleh bangsal-bangsal, masing-masing menghitung dengan nafas tersegal. Masih adakah waktu buatku? Masih cukupkah udara buatmu? Saat bip-bip monitor seperti memburu. Hidup memang bukanlah pasar malam. Orang datang dan pergi sendirian. Yang masih bertahan mengukur kenangan selagi bisa, meraup hari esok yang boleh jadi sudah tak ada. Sementara yang ditinggalkan merawat jejak di atas pasir, yang rapuh oleh sapuan ombak yang tak hentinya bergulir. Kita sedang hidup pada musim yang janggal, pancaroba yang menyerupai tukang jagal. Lihat, bukankah ujung jalan masih berhias karangan bunga? Mengapa masih sirene ambulans itu meraung-raung di udara? Tapi kita bisa apa? Kepada nasib yang fana dan takdir yang tak kinira. Dan kematian pun semakin akrab, seperti mata yang memeluk sembab. Segalanya mungkin memang terasa berantakan, tapi pasti selalu ada yang bisa dielakkan. Jika memang nasib buruk itu sudah diguratkan, nasib baik tentu saja ikut digoreskan, bukan? Ada sangat banyak jumlah mereka yang tidak sudi menyerah, yang tahu nasib baik dan buruk serupa lempung yang dapat diolah. Lihatlah mereka yang lintang pukang di ruang-ruang maut itu, yang terus bergegas memasok harapan pada tubuh yang enggan beku. Dokter dan perawat adalah malaikat yang kasat mata, menjaga nyala pada garis tangan yang tak terbaca. Tapi siapa yang bilang hari sudah larut? Bukankah hanya siang yang agak berkabut? Jadi mari angkat pena lagi, tuliskan rencanamu di sini. Masih banyak helai tak terisi untuk cerita yang lain lagi. Cobalah sekali lagi untuk bertahan selagi bisa. Ketabahan bisa memicu daya tahan yang tak terduga. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendamku, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu, menghalau awan mendung. Kemanusiaan itu seperti terang pagi, rekahkan harapan, menepis kabut gelap. Niatkan kunjung terkepal, bekik menebal, terjang arah, pagi pasti terkejar.